Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Baim Kurniawan. Sekarang gue lagi sama bos gue nih, Pak Surya. Selain bos PH, Production House, dia juga pengusaha, salah satu pengusaha di Indramayu. Kita pengen ngobrolin masalah bisnis ya Pak ya, masalah bisnis, apapun masalahnya, apapun ininya nanti kita obrolin ya. Kita sapa dulu, apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah, sehat Mas Baim. Gimana Mas Baim? Sehat semangat? Alhamdulillah, masih sehat, masih semangat. Agak Selalu gugup. Semangat dong. Semangat. Agak nervous saya. Makanya nggak usah grogi, kan Mas Baim sering di YouTube tuh. Iya makanya. Gimana ya Rea, sama bos ya kan? Oh ya Pak, kan kita kan sepakat nih. Iya. Pengen ngobrolin masalah bisnis kan? Apa itu bisnis, trik dan sarannya dari Pak Surya selaku pembisnis, pengusaha. Jadi saya punya pertanyaan nih Pak. Kita nih ya sebagai pemuda, milenial nih, gue nih milenial. Kenapa harus udah mikirin usaha, mikirin bisnis? Sedangkan di tongkrongan yang jadi pekerja kantoran atau PT atau perusahaan itu lebih keren, Pak, lebih elit daripada usaha jadi cilok atau pedagang yang lainnya atau apapun. Menurut Bapak gimana tuh? Oke, gini. Memang sekarang itu zaman sudah menuntut kita sebagai para milenial, anak-anak muda, para pemuda itu harus cepat-cepat menjadi pengusaha. Karena gini, bayangkan angkatan kerja di Indonesia itu berapa? 1 tahun ajaran itu berapa yang lulus SMK? Berapa ribu yang lulus dari SMA? Itu mereka adalah para pencari kerja. Bayangkan kalau semua mencari kerja, tidak ada yang membuka lapangan kerja, itu yang akan jadi repot. Nah, kemudian juga masalah tadi ya pamor. Sekarang alasannya kenapa gitu ya kita harus jadi pengusaha? Udah jelas kok. Sekarang saya mau tanya, kamu kalau mau ngelamar kerja, itu ngelamar kerjanya kemana? Ke PT, ke PT, ke perusahaan. Nah, saya mau tanya, perusahaan itu punya siapa? Punya ya pengusaha. Oke. Kalau saya tanya kamu nih ya, kamu bisa pilih bebas gitu. Oke. Kamu mau pilih jadi pekerja di perusahaan atau kamu milih jadi pengusaha yang punya perusahaan tersebut yang mempekerjakan para pekerja? Kamu pilih yang mana? Iya, jadi pengusaha. Pilih jadi pengusaha kan? Iya, daripada kerja. Nah, itu kan logis jawabannya. Iya. Jelas, posisi menjadi pengusaha jauh lebih baik ketimbang kita jadi pekerja. Kalaupun tadi yang lu bilang, gua usaha masih kecil gitu ya, itu adalah sebuah proses. Iya. Ya kan, kalau usaha sekarang kita masih kecil, itu adalah sebuah proses yang harus dijalankan. Tugas kita nanti membesarkannya, dan itu butuh waktu. Tidak bisa langsung, kecuali memang kita punya perusahaan warisan yang memang udah besar, kita langsung jalanin dan itu sudah besar. Tapi kalau sekarang masih skala kecil, ya tugas kita membesarkannya. Merintis ya Pak ya, step by step. Nah Pak, saya ada pertanyaan lagi nih. Iya. Kan kapan waktu kan kita ngobrol nih. Ya kan, ngobrol. Nah, gue balik tuh Pak, gue persiapin, gue catet, gue pengeluaran apa. Ternyata nggak ada hasilnya, nggak ketemu. Modal gue itu nggak bisa balik kalau gue jualan, gue usaha jualan ini gitu. Itu ya, gue nggak jadi jualan. Maksudnya lu pernah coba mau buka usaha, terus lu udah ngitung, udah rencanain, terus ternyata hitung-hitungnya ternyata nggak ketemu. Benar nggak ketemu. Lu udah jalan belum? Ya belum, orang nggak ketemu Pak. Usahanya belum jalan? Belum. Dalam hitungan lu rugi? Iya. Akhirnya nggak jalan? Nggak jalan, ngapain? Mendingan kerja. Nah, ini kesalahan. Maksudnya Pak? Ya ini kesalahan. Lu belum jalan, tapi sudah memastikan itu rugi. Tahu ruginya dari mana ini? Ya itu sih gue hitung-hitung sih Pak. Iya, tapi kan belum dijalanin. Iya sih. Nih, belum. Saya kasih tahu ya. Kalau kita mau jadi pengusaha, syaratnya nih. Syarat jadi usaha? Syarat jadi pengusaha. Apa kok? Syarat jadi pengusaha, yang pertama, jangan banyak mikir. Oh, berarti gue nggak usah mikir? Bukan nggak usah mikir. Banyak lawan katanya apa? Sedikit. Secukupnya saja. Kamu cukup punya niat. Ya. Iya. Kamu cukup punya niat, satu rencana dibuat, satu proposal dibuat, kamu langsung jalan. Nggak usah terlalu banyak mikir. Kalau banyak mikir, kamu nggak akan jalan. Kayak tadi, kamu mikir ini, mikir itu.
Akhirnya takut. Hitung-hitungan bisa nggak jalan. ketemu, nggak bisa jalan, nggak mulai-mulai tuh. Iya. Nah, kalau orang usaha tuh jangan banyak mikir. Filosofinya seperti kamu mau mandi. Filosofinya seperti mau mandi. Mau mandi. Kamu pernah mandi? Ya pernah, Pak. Nah, Sering. sekarang saya tanya, kamu kalau mau mandi, itu pernah nggak kamu mikir hari itu sukses nggak mandinya? Ya nggak pernah tuh. Nggak pernah. Kok nggak pernah? Kalau mau mandi, Ya mandi aja. mandi aja. Kamu pernah nggak ngitung airnya cukup nggak buat mandi kamu? Ya nggak pernah. Kamu pernah ngitung nggak sabunnya bakal cukup nggak sampai mandi kamu selesai? Ya enggak. Kamu pernah ngelihat nggak anduknya sudah ada atau belum? Ya kagak pernah tuh, Pak. Nah, kalau ternyata kamu sudah masuk kamar mandi, ternyata nggak ada gayungnya, Ya keluar lagi ngambil ngapain? gayung. Ngambil gayung. Iya. Kalau masuk lagi, ternyata lu nggak ada anduknya, Ya keluar lagi ngambil anduk. tapi mandinya hari itu sukses nggak? Ya sukses, Pak. Kenapa mandinya sukses? Ya kan, gua masuk kalau ada kurang gua keluar lagi. Gua masuk sampai semuanya lengkap sembari jalan kan. Iya, pada akhirnya mandinya sukses, apapun Sukses. kendalanya. Oh. Sama, usaha seperti itu. Lu jalan aja dulu, kurang-kurang sambil jalan. Ya, tidak ada rencana yang sempurna. Tidak akan pernah ada ide yang lengkap. Melengkapi dan menyempurnakan itu sambil berjalan. Jadi mendingan jalan aja dulu, gerak aja dulu gitu. Gerak aja dulu. Action aja dulu. Action aja dulu. Kalau kurang-kurang di jalan tutupin. Tutupin. Oh iya. Kalau lu betul. misalnya ada yang kurang, lu jual usaha, misalkan lu usaha makanan, ternyata menunya ada yang keasinan, ya lu tinggal kurangin garamnya. Tapi lu jangan ngurungkan niatnya, lu action dulu. Oh iya benar. Kita tahu kurangnya itu ketika kita berjalan ya Iya. Pak ya, bukan di roncong yang itu ya Pak ya. Bukan dirancang. Oke, Percuma oke. kita buat 1000 proposal yang baik, yang bagus, tapi tidak ada satupun yang dijalankan. iya, Lebih baik buat satu proposal usaha, Usaha full maksimal. tapi dijalanin. Iya ngerti. Itu lebih bermanfaat. ngerti. Oke, oh iya. Jadi intinya kita itu harus gerak aja dulu. Iya. Oke. Bukan berarti nggak mikir. Mikir Jangan banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir, lama. Oke Pak, gue nih udah agak jelas nih, nanti gue terapin ya kan, gue Iya. coba terapin lah, belajar nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah kalau ada Pak temen gue nih yang pengen ngobrol kayak gini juga, atau pengen nanya-nanya tentang bisnis, tentang usaha gitu kan, dari pemula sampai pas ada ini gimana itu Pak? Ya, sepanjang sayanya bisa jawab ya, sepanjang sayanya bisa memberikan solusi-solusi, ya saya jawab. Tapi sepanjang sayanya juga belum tahu, ya kita sama-sama sharing aja. Jadi bukan kita ngajarin, enggak. Saya pengen hanya sharing aja. Gimana sih kalau yang kenapa sih kita ini harus cepat jadi pengusaha? Kemudian kalau memang sudah punya niat nih mau usaha, apa sih langkahnya yang harus dilakukan? Yang kayak tadi saya bilang tadi kan, kalau saya sih ya jangan banyak mikir. Kalau memang kita sudah punya yakin ini. Nah, kalau misalnya memang mau ada yang ditanyakan ya boleh DM ke Instagram saya, ya. atau yang teman-teman yang sudah punya WhatsApp ya tinggal di WhatsApp aja, atau mungkin melalui Facebooknya Facebook saya, Baim juga boleh, ke Instagramnya Baim atau juga komen boleh. di video ini apa ya? Atau komen di video yang diunggah ini boleh, nanti kita jawab di video berikutnya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan siapapun, kalau ada bisa datang ya datang, kalau ada pertanyaan ya coba komen, bisa nanti kita coba jawab ya Pak ya. Boleh, sekalian juga kalau ngasih berikutnya ya. masukan ke kita, videonya masukan. seperti apa yang kita buat, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Im. Nanti di episode berikutnya kita bakal bahas lagi tentang usaha-usaha dari sisi yang lainnya Pak ya. Oke, siap. Oke, makasih banget untuk teman-teman. Makasih udah nonton sampai selesai. Ditunggu video berikutnya dari kita. Masih tetap bahas tentang dunia usaha Untuk milenial. untuk milenial, Untuk pemula. Untuk pemula. Terima kasih dan bye.